أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليتنافس المتنافسون وقال أيضا فاستبقوا الخيرات وقال صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل. Para jamaah musalla Setiabudi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah dan taufiknya kita bisa hadir di malam ini untuk belajar menuntut ilmu syar'i yang mudah-mudahan dapat menambah bekal iman, dapat menambah ketakwaan kita agar kita senantiasa untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah musalla Setiabudi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya kita hidup di dunia ini adalah berlomba-lomba, bersaing. Bukan hanya kita hidup sekarang berlomba-lomba, persaingan dan perlombaan itu sudah diawali semenjak kita berada di dalam rahim ibu kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan benih-benih manusia yang dipancarkan oleh ayah kita ke dalam rahim ibu kita, di sana miliaran sel-sel sperma itu berlomba-lomba untuk bisa mencapai sel telur ibu kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hadir sekarang di majelis ini adalah semuanya pemenang. Semuanya orang sukses. Tidak ada orang yang gagal. Ya. Kita ada sekarang di sini itu sebenarnya kita adalah orang sukses. Jadi semenjak dulu kita tuh pada dasarnya adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang hebat. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sebaik-baiknya penciptaan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita di dunia ini melalui perantara ibu dan bapak kita. Dan kita dihadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan hidup, dihadapkan dengan berbagai hambatan, rintangan. Selama kita hidup di dunia ini, kita dihadapkan dengan dua pilihan, di mana kita dapat memenuhi harapan-harapan kita, dan itulah yang diinginkan oleh semua manusia. Tentu kita menginginkan keberhasilan, menginginkan kemenangan, menginginkan sukses.
Sehingga kita diajarkan di dalam Al-Quran untuk selalu berdoa, menginginkan kemenangan di dunia dan juga kemenangan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia itu adalah keberhasilan, kemenangan, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan menginginkan kebaikan di akhirat, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ampunan, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, disambut oleh para malaikat, disambut oleh bidadari, disambut oleh keluarga-keluarga kita yang sudah lebih dahulu masuk surga. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari siksaan api neraka. Itulah kesuksesan yang hakiki, kesuksesan di dunia dan kesuksesan di mana? Di akhirat. Percuma kita sukses di dunia tetapi celaka di akhirat. Lebih mending kita susah di dunia tapi sukses di akhirat. Yang lebih beruntung dua-duanya, sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Tetapi perlu diketahui bahwa kesuksesan dunia itu bukan berarti diukur dengan banyaknya harta, bukan berarti diukur dengan ketampanan seseorang. Berarti yang tidak tampan gak berhasil. Bukan berarti kesuksesan itu dia sudah melepaskan dirinya dari kejombloan. Berarti yang masih jomblo belum berhasil. Bukan itu. Ukuran keberhasilan di dunia itu bukan berarti banyaknya harta, bukan berarti populer, terkenal di mana-mana, bukan. Ukuran kesuksesan di dunia adalah di mana kita diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi larangan-larangan Allah dan juga larangan Rasulnya. Walaupun kita miskin tetapi kita rajin sholat, itu sukses. Walaupun kita mukanya pas-pasan tapi kita wajahnya wajah soleh, itu sukses. Ya, walaupun kita masih jomblo tetapi masih muda, rajin ibadah, istiqomah, itu namanya sukses. Nah, tentu setiap segala sesuatu ada kuncinya. Untuk menggapai kesuksesan itu banyak memang tipsnya. Maka di antara kunci untuk mendapatkan kesuksesan adalah selalu optimis. Ya, selalu optimis. Jadi optimis ini merupakan langkah pertama yang harus dimiliki oleh setiap muslim ketika ia ingin menggapai kesuksesan dunia dan juga akhirat. Jadi selalu optimis ini modal utama bagi orang yang menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang yang selalu optimis itu, dia siap menerima berbagai keadaan, pantang menyerah, mau banting tulang. Dia siap dalam posisi di atas dan siap dalam posisi di bawah. Dia siap dalam keadaan menang dan dia siap dalam keadaan kalah. Dia siap untuk menerima kesuksesan dan dia juga siap ketika dirinya tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi kalau jiwanya sudah dibangun dengan optimisme, itu akan membuat dirinya penuh semangat, akan membuat dirinya selalu berusaha. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW yang menjelaskan kita untuk selalu optimisme. Ya. Optimisme itu bahasa asing, bahasa Inggris.
Bahasa Indonesianya apa? Berpikir positif atau positive thinking. Nah, bahasa hadisnya apa? Bahasa hadisnya adalah al-fa'lu. Apa namanya? Al-fa'lu atau husnul dzan, berbaik sangka. Itu yang disebut dengan optimisme. Berarti ada dong lawan katanya. Kalau berpikir positif, optimisme itu dianjurkan, berarti ada yang harus kita jauhi. Apa itu? Pesimis, putus asa, berpikir negatif, atau su'u adzan, berburuk sangka. Dan ini adalah modal kita sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala di dalam secara istilah, ya, tadi sudah disebutkan. Jadi yang dimaksud dengan al-fa'al, berpikir positif, itu adalah al-kalimatus salihah atau al-kalimatut thayyibah atau al-kalimatul hasanah, yaitu perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang indah, perkataan-perkataan yang selalu membangun kepercayaan. Nah, itu disebut dengan apa? Optimisme. Misalnya, ketika kita dilanda pandemi penyakit corona, itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia pasti menghadapi musibah ini tentu dengan dua sikap. Ada orang yang memiliki positive thinking, maka dia menghadapinya dengan berpikir positif, sehingga dia selalu mengatakan dalam dirinya, insya Allah semua musibah datangnya dari Allah. Aku akan berusaha menjalankan protokol kesehatan supaya saya bisa terhindar dari penyakit ini. Insya Allah saya sehat. Insya Allah penyakit ini tidak akan datang kepada saya dengan izin Allah. Itu namanya apa? Positif thinking. Kalau positif negatif, berpikir negatif, dia akan berpikiran, waduh, corona ripuh orang, mau bisa kemana-mana, penyakit, sok sieun di jalan, papang jeung corona. Kumaha urang ke lamun kakeunaan ku corona, asup ke rumah sakit, biaya teu boga duit. Aduh ripuh euy. Allah teh menang kitu-kitu teh nya ka manusia. Teu adil. Itu positif apa? Berpikir negatif atau suudzon. Ya. Maka berpikiran positif ini akan menyegarkan jiwa, membuat kita selalu optimis, membuat kita selalu berharap, dan itulah yang akan menjadikan kita semangat menjalani kehidupan. Tetapi ketika kita tidak memiliki optimisme dan ternyata kita ditimpa dengan penyakit pesimisme, dan penyakit pesimisme ini lebih berbahaya daripada penyakit zahir, daripada penyakit yang datangnya dari virus. Karena pesimis ini penyakit dari dalam. Ketika orang sudah pesimis, maka dia sudah tidak bersemangat untuk hidup, tidak semangat untuk belajar, tidak semangat untuk berbuat baik. Tapi yang ada adalah semakin malas, semakin terpuruk, semakin parah penyakitnya, dan akhirnya bisa jadi dia berharap untuk mati saja. Bisa jadi dia ingin bunuh diri. Karena menurut penelitian para ahli kesehatan, ketika seorang sedang dilanda penyakit, jika ingin cepat sembuh, maka yang paling banyak berpengaruh terhadap kesembuhan seseorang itu ketika dalam dirinya dibangun sebuah optimisme, harapan ingin sembuh, terus tidak berputus asa,
untuk mengkonsumsi obat-obat ataupun pantrangan-pantrangan yang dijalankan, yang dinasihatkan oleh dokter, dijalankan, dijauhkan dari pantrangan-pantrangan sehingga dia tetap bersemangat. Kemudian tubuh akan merespon dan akan memberikan kesembuhan yang cepat jika dibangun dengan apa? Optimisme. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya, la tiyarata, tidak ada yang namanya pesimisme, ya, berpikir negatif, berpikir buruk. Kata Nabi, itu tidak akan terjadi kalau kita tidak berpikir buruk. Makanya Nabi membahasakan tidak ada, ya, segala sesuatu, keadaan, jika disikapi dengan berpikir positif pasti akan berubah. Yang tadinya buruk perlahan-lahan akan menjadi baik. Yang tadinya sakit perlahan-lahan akan mulai sembuh. Yang tadinya jomblo, kalau dia berpikir pesimis terus akan terus jomblo. Ana 'inda dhanni 'abdi bih, kata Allah, kata Nabi SAW dalam hadis qudsinya, aku tergantung prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka buruk terus, maka dia selamanya akan dalam keadaan apa? Buruk. Tapi kalau dia berprasangka baik kepada Allah, insya Allah akan berubah. Tadinya keadaannya buruk berubah menjadi keadaan baik. Ya. Bukankah malam itu tidak selamanya malam? Setelah malam gelap gulita akan datang waktu subuh, waktu pagi. Tidak selamanya hujan. Bukankah setelah hujan deras akan muncul apa? Akan berhenti hujan itu dan akan muncul pelangi. Tidak selamanya keadaan itu begitu-gitu saja. Dalam istilah pepatah Arab mengatakan la yadumu ala halin. Setiap keadaan itu tidak tetap dalam satu keadaan, pasti akan ada perubahan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan begitulah hari-hari Allah pergilirkan pada manusia. Hari ini di sini hujan, di sana kemarau, di sana hujannya lebat, di sini hujannya gerimis dan lain sebagainya. Allah pergilirkan kemenangan, keburukan, musibah, keindahan, kenikmatan, Allah pergilirkan. Wa khairuha al-fa'al, dan sebaik-baiknya kebaikan adalah optimisme. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah anugerah hafalan, anugerah kecerdasan, sehingga beliau banyak sekali memahami maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, ya, yang dimaksud dengan optimisme adalah tariqu husni dhanni billah, yaitu jalan menuju berbaik sangka kepada Allah. Dan berbaik sangka kepada Allah bagian dari tauhid, bagian dari akidah. Jadi akidah seseorang lurus, manhajnya benar ketika ia selalu berbaik sangka kepada Allah. Tetapi kalau akidahnya menyimpang, akidahnya tidak lurus, dalam berbagai urusan dia selalu berpikir negatif, berpikir buruk. Ya. Wa tiyarah la takunu illa fissu. Dan pesimisme itu ia tidaklah terjadi kecuali selalu dalam keburukan. Falidzalika karihtu, kata Abdullah bin Abbas, maka dari itu aku sangat membenci pesimisme. Ya. Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengajarkan kita untuk optimisme. Di dalam surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6, di situ Allah menyebutkan dua kali, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan akan datang kemudahan. Sekali lagi ayat setelahnya, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya
setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah tidak pernah ingkar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janji. Ketika Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an setiap kesulitan ada kemudahan, berarti kita harus optimis. Berarti kita harus berpikiran positif. Bukan berarti kita terus dalam keadaan terpuruk, tetapi Allah akan memberikan jalan keluar. Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Berkuasa, Allah yang Maha Berkehendak. Bagi Allah segalanya mudah, tidak ada yang sulit. Ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat pesimisme, berpikir negatif, itu memang sifat dasar manusia. Ya. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Di mana manusia itu banyak berkeluh kesah. Seetik-etik aduh, seetik-etik aduh. Itu kan ungkapan-ungkapan apa? Ungkapan-ungkapan pesimis. Ah dekah, iya mah. Ah mal mungkin iya mah. Wah iya mah, cilaka iya mah. Wah jalan keluar, wah hese iya mah. Berkeluh kesah. Berkeluh kesah itu. Ya. La yas'amul insanu wa idza an'amna 'alal insan. Dan jika kami memberikan nikmat kepada manusia, a'rada, maka ia berpaling, lupa kepada Allah. Wa na'a bi janibih, kemudian ia sombong, merasa dirinya hebat. Ketika ia diberikan nikmat, kekayaan, diberikan popularitas, dirinya gagah, gitu kan? Wa immassahu syarr, namun ketika Allah mengujinya dengan keburukan, mau menimpanya dengan kesulitan, fayausun qanut, maka ia berputus asa, seolah-olah kiamat datang. Bisa jadi masalahnya sepele, tapi terkadang karena penyakit pesimisme, yang masalah kecil jadi seolah-olah besar. Mau beli rumah tanpa riba? Hubungi kami sekarang juga, developer Pondok Raja Syariah. Hunian syariah bernuansa Islami untuk keluarga madani.